Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai tanya jawab sedekah subuh bagian 2. Karena setelah tanya jawab bagian 1 banyak sekali pertanyaan dari sahabat yang sebagian saya rangkum untuk kemudian saya bahas menjadi tanya jawab sedekah subuh bagian 2. Kita mulai saja. Pertanyaan pertama dari seorang sahabat. Saya seorang mu'alaf. Bolehkah sedekah subuh saya serahkan pada orang tua yang masih non-muslim? Seorang sahabat mu'alaf, dia mengumpulkan sedekah subuh, kemudian diserahkan pada orang tuanya yang masih non-muslim. Saya jawab, boleh. Yang nggak boleh itu zakat fitrah. Sedekah, mau sedekah subuh, sedekah biasa, boleh diserahkan pada siapapun itu non-muslim. Yang nggak boleh itu zakat fitrah pada saat Idul Fitri. Karena khusus dibagikan zakat fitrahnya pada kaum muslimin agar turut bahagia merayakan hari raya Idul Fitri. Adapun Idul Adha, pembagian daging korban boleh pada orang-orang yang non-muslim. Adapun ini anak yang mu'alaf, tetap tawadhu, tetap santun, tetap hormat, tetap berbakti pada orang tuanya meskipun orang tuanya itu non-muslim. Tetap patuh. Tapi soal akidah sendiri-sendiri. Tidak perlu patuh mengenai soal akidah. Pertanyaan kedua, apakah boleh sedekah subuh itu uangnya saya belikan sembako atau makanan lalu saya bagikan? Boleh. Sedekah bisa berupa sembako, berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Tidak harus berupa uang. Jadi boleh berupa makanan, berupa sembako dibagikan. Mungkin mengumpulkan sedekah subuh setelah 1 minggu. Pada Jumat pagi bagi-bagi nasi bungkus dan sebagainya, boleh itu. Kemudian bagaimana jika saya kesiangan, misalnya jam 7 pagi? Saya jawab itu termasuk sedekah biasa, bukan sedekah subuh, sedekah biasa. Adapun sedekah biasa itu pahalanya 10 kali lipat, lalu dikalikan 70 kali, bahkan 100 kali. Luar biasa. Sedekah biasa di luar sedekah subuh itu sudah sangat bagus, sangat luar biasa. Dan sedekah subuh lebih dilipat gandakan lagi. Lebih luar biasa lagi. Makanya sedekah subuh itu menjadi amalan yang sangat istimewa. Karena disaksikan oleh 2 golongan malaikat, malaikat penjaga siang dan penjaga malam, juga didoakan oleh 2 malaikat. Yang satu mendoakan agar orang yang senantiasa bersedekah diganti dengan amalan, dengan rezeki yang luar biasa. Kemudian orang yang tak mau bersedekah, yang kikir, yang bakhil, yang medit, yang pelit, tidak mau bersedekah agar binasa. Tapi meskipun kesiangan, Anda tetap lakukan sholat subuh. Tetap sholat subuh meskipun kesiangan. Asal jangan setiap hari kesiangan. Sekali-sekali kalau kesiangan tetap sholat subuh. Jangan sampai tidak sholat. Tetap sholat. Biasakan pakai jam waker, alarm atau alarmnya HP untuk agar kita tidak kesiangan. Saya sendiri pribadi selalu memakai jam waker, alarm, karena sebelum subuh kita ini banyak amalan-amalan yang sebelum subuh. Sholat tahajud, istighfar sebelum subuh, itu dahsyat sekali membaca istighfar sebelum subuh itu. Jadi biasakan pasang alarm sebelum subuh. Pertanyaan berikutnya, bolehkah ditransfer via ATM? Karena saya bekerja di luar negeri
dan orang tua ada di Indonesia, di kampung halaman. Boleh, ditransfer aja sesuai dengan sedekah subuh yang telah Anda kumpulkan. Tapi karena ini untuk orang tua ya ditambahin karena dikirim buat orang tua di kampung halaman. Meskipun tidak di luar negeri atau kita agak jauh sedikit luar kota, boleh ditransfer, tidak masalah. Berikutnya, nah ini agak kecewa ini orangnya. Pertanyaannya begini, Ustadz, saya sudah rutin sedekah subuh, tapi usaha saya makin terpuruk dan nyaris bangkrut. Bagaimana ini Ustadz? Saya jawab, jangan putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu pembersihan, Mas. Pembersihan. Saya juga mengalaminya, bukan hanya Anda yang mengalami. Banyak orang mengalami pembersihan itu. Ya namanya pembersihan, maaf, kalau kotorannya agak banyak, nyucinya juga agak lama. Setiap orang masa pembersihannya tidak sama. Ada yang agak lama, ada yang sebentar, bahkan ada yang sangat singkat. Biasa itu. Terus lakukan sedekah subuh. Tetap istiqomah sedekah subuh. Insya Allah Anda akan bangkit dari keterpurukan, lebih berkah, lebih bersih. Dan Anda jangan berburuk sangka pada Allah. Sebaliknya, muhasabah diri. Introspeksi, mengkaji diri sendiri. Dari mana harta ini saya dapat? Bagaimana saya manfaatkan harta ini? Kita introspeksi. Insya Allah dengan sedekah subuh ini pembersihan. Anda nanti akan menjadi bangkit lebih jaya lagi dengan lebih berkah. Karena itu berkah adalah keutamaan. Percuma kita punya harta banyak kalau tidak berkah, tidak maslahah. Kita mencari keberkahan rezeki. Dan berkah itu tidak harus identik dengan kaya raya seperti sultan begitu. Belum tentu orang yang naik mobil Alphard, tinggal di rumah mewah, dia berkah, kemudian hidupnya enak, nikmat, belum tentu. Nikmat itu bukan dari banyaknya harta, bukan dari kuantitasnya, tapi dari kualitasnya, dari keberkahan rezeki. Itu yang kita cari, keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, saya mengumpulkan sedekah subuh tiap hari di kaleng. Oke. Suatu saat saya kehabisan uang. Bolehkah uang sedekah itu saya gunakan dulu, nanti saya ganti lagi? Saya jawab, usahakan jangan dipakai. Meskipun Anda terdesak, meskipun Anda kepepet. Karena uang sedekah subuh itu sudah Anda akadkan untuk sedekah subuh. Tapi kalau memang sangat terpaksa, misal anak sakit, harus beli obat, nggak ada uang sama sekali. Kalau nggak dibelikan obat tambah parah, ini penyakitnya anak. Ya terpaksa dipakai dulu. Bukan betul, tapi Anda tidak menginginkan itu. Karena memang terpaksa, seperti terpaksanya orang yang tersesat di hutan. Berhari-hari tidak menemukan makanan, tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang jelas haram. Boleh dimakan itu babi untuk menyambung hidup. Sekedar menyambung hidup, bukan kita menginginkannya. Bukan daging babinya itu dikasih kecap, jadi babi kecap, dimasak rica-rica, dikasih bumbu-bumbu yang sedap. Nah, itu lain lagi masalahnya. Bukan begitu. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana jika lagi haid? Bisakah saya sedekah subuh? Jelas bisa. Lagi haid, lagi nifas. Yang tidak boleh itu sholat. Sampean Anda ini Mbak tidak boleh sholat subuh. Sedekah subuhnya bisa. Tidak ke masjid toh, tidak perlu ke masjid. Anda kumpulkan di kaleng, di botol, atau di apapun celengan, dikumpulkan nanti di lain waktu diserahkan, diinfakkan ke masjid atau diserahkan pada fakir miskin, yatim piatu.
atau diserahkan pada orang tua kita yang sekiranya kurang mampu, nah itu tidak apa-apa, meskipun lagi haid, tidak ada hubungannya. Yang tidak boleh itu sholat. Pertanyaan berikutnya, bisakah sedekah subuh ini saya kumpulkan sampai bertahun-tahun untuk ongkos haji orang tua? Oh, sangat boleh. Malah ini sangat mulia. Seorang anak yang menghajikan orang tuanya, Masya Allah, insya Allah orang tuanya mabrur. Al-hajjan mabruro laisa lahum jazaun ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali jannah. Jadi anak yang mengumpulkan uangnya demi menghajikan orang tuanya itu sangat mulia, pahalanya double. Pahala sedekah subuhnya dia dapat, menghajikan orang tua dia dapat, haji mabrur, dan pahala berbakti pada orang tua. Masya Allah, berlapis-lapis pahalanya. Saya kira setiap anak ingin menghajikan orang tuanya, ingin mengumrohkan orang tuanya. Saya kira setiap anak begitu. Hanya mungkin kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana caranya agar mampu? Ya sedekah subuh yang rutin. Insya Allah, niatkan hajat. Apapun hajat Anda, niatkan hajat apapun, yakinkan bahwa Allah mengabulkan dengan wasilah sedekah subuh. Sekian sahabat, tanya jawab yang bagian 2 ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.